Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana penulisan esai 5 paragraf. Ada 3 bagian penting dalam esai yang harus kita ketahui. Ada introduksi, isi atau tubuh esai, dan konklusi atau kesimpulan. Introduksi adalah bagian pertama yang dibaca pembaca. Karena itu, bagian ini harus memikat, jelas, dan ringkas. Di bagian introduksi ini juga harus memuat latar belakang informasi. Ini semacam topik. Dan ini yang tak kalah pentingnya adalah thesis statement. Klaim yang kita buat setelah memahami suatu peristiwa atau fenomena. Bagian kedua adalah bagian isi atau tubuh. Bagian ini sangat terkait dengan introduksi karena di sini harus menjelaskan alasan kenapa kita menyatakan tesis seperti di introduksi. Di bagian ini harus dikemukakan alasannya. Sedikitnya kita membuat 3 alasan yang nanti alasan-alasan itu akan menjadi ide pokok dalam mengembangkan paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Ketiga adalah konklusi. Di sini ada sebuah introduksi. Mari kita coba lihat. Pada masa pandemi COVID-19, orang di seluruh dunia harus tetap berada di rumah guna menahan persebaran virus yang dapat menyebabkan kematian. Dalam situasi terisolasi, banyak orang kembali ke musik, seperti kolaborasi online atau sekedar bernyanyi di rumah. Oke, introduksi ini sudah mengandung kategori penting yang harus muncul, yaitu latar belakang informasi dan thesis statement. Latar belakang informasinya di sini ada di kalimat pertama. Pada masa pandemi COVID, orang di seluruh dunia harus tetap berada di rumah guna menahan persebaran virus yang dapat menyebabkan kematian ini. Bagian penting lagi yang kedua adalah thesis statement. Thesis statementnya ini adalah dalam situasi terisolasi, banyak orang kembali ke musik, seperti kolaborasi online atau sekedar bernyanyi sendiri di rumah. Karena thesis statement adalah klaim penulis yang bersifat subjektif, maka penulis harus mempertanggungjawabkannya. Caranya dengan mencari dukungan atau alasan kenapa mengatakan hal tersebut. Oke, kita lihat lagi ke thesis statement. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, orang beralih ke musik dan di masa pandemi. Maka dapat kita simpulkan bahwa musik ini bermanfaat di masa pandemi. Lalu kita tinggal membuat pertanyaan, apa manfaat musik di masa pandemi COVID-19? Saya telah membuatkan jawabannya atau alasan-alasan apa manfaat musik di masa pandemi COVID-19. Musik untuk mengurangi kebosanan. Musik sebagai upaya menguatkan semangat pekerja kesehatan di garis terdepan yang menangani COVID-19. Musik untuk menciptakan semangat kebersamaan. Nantinya ini akan dijadikan paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Misalnya di paragraf kedua, musik mengurangi kebosanan. Lalu didapatlah sebuah penelitian yang mengatakan bahwa mendengarkan musik akan terjadi pelepasan hormon endorfin pada manusia. Hormon inilah yang menyebabkan munculnya rasa bahagia dan seterusnya. Nah, bagian kedua tentang musik mengurangi kebosanan itu bisa diisikan dengan temuan penelitian tadi. Terakhir, tugas kita adalah menyimpulkan yang akan menjadi paragraf kelima. Saat membuat kesimpulan, berpikirlah hal yang luas terkait dengan alasan 1, 2, dan 3. Kesimpulan yang saya buat di sini, musik sangat penting bagi manusia dalam keadaan krisis. Baiklah, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.